lagi yang Kau telah berikan bagi setiap dari kami Tuhan. Minggu yang luar biasa Tuhan. Hari-hari demi hari Kau menyertai kami, Kau melindungi kami, Kau memberkati kami Tuhan. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan keluarga kami penyertaan yang sempurna Tuhan. Kami ingin berterima kasih Tuhan hari ini karena Engkau terlalu baik Tuhan. Engkau terlalu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Angkat suaramu, angkat pujianmu bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Come on, give your thanks to Lord this morning. Say thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Kami naikkan syukur kami Tuhan bagi Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi katakan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud. Mari angkat tanganmu, katakan sungguh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Boleh sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Bapa kita. Katakan Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu Bapa. Ku sembah sujud. Mari jemaat saja angkat suaramu, katakan Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar
bersamamu pagi ini, katakan sungguh-sungguh besar namamu Bapa, ku puji namamu, oh, besar setiamu di dalam hidupku Bapa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan sungguh besar dan kudus namamu, ku selalu puji namamu, besar setiamu namamu di dalam Bapa. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar. Thank you Father. Besar setiamu namamu di dalam Bapa. Bapa, ku mengasihimu, Bapa, ku mengasihimu. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan kita yang terbaik bagi Tuhan kita pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, lebih lagi sembah Dia. We thank you Father. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Bapa, Kau sungguh baik Bapa. Tiada yang seperti Kau Bapa, yang selalu ada. Terima kasih, terima kasih Bapa. Kau selalu ada bagi setiap dari kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami Bapa. Kami tahu saat hidup kami ada dalam tangan-Mu. Apapun yang ada di depan kami, kami bisa lalui bersama dengan Tuhan. Kami tahu karena kami punya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Oh, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama kita renungkan kasih-Nya, katakan oh, bersamamu Bapa.
bersama sekali lagi, angkat kedua tanganmu, katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Oh, ku lewati semua, kami lewati perkenanan, teguhkan kami, kau bertindak, Engkau yang bertindak, memberi berkat anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Dia kekuatan kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi jemaat saja katakan, Engkau ada bersamaku. Amin. Dia tak pernah tinggalkan kita. Oh, tak pernah Kau biarkan ku. Oh, terima kasih. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan bersamamu Bapa. Oh, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami bisa lewati semua. Amin. Kau selalu ada, perkenananmu yang teguhkan. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa kita, Bapa yang sanggup memberi pertolongan. Amin saudara. Berapa banyak yang percaya, boleh katakan dengan iman amin. Boleh lebih semangat lagi amin. Di lagu ini dikatakan dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bagi setiap dari kita.
Jadi apapun yang kita lewati minggu-minggu terakhir ini, kita hampir mau di akhir tahun, tapi penyertaan Tuhan itu selalu baru setiap hari. Jadi apapun yang kita lewati, percaya bahwa Tuhan, Bapa kita di surga selalu menyertai kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita sekali lagi. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman bahwa Dia ada selalu dengan kita. Sama-sama kita pejamkan mata kita pagi hari ini. Kita lebih lagi renungkan kebaikan Tuhan. Hanya Dia yang mengenal hati kita. Dia yang tahu apa yang kita lalui, doa-doa kita.
Saudara silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. I sing praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be. I sing praises, I sing praises. Oh Jesus, oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and to. Boleh jemaat saja angkat suaramu, katakan I sing praises, I sing praises. Oh Lord, praises. Oh Lord, for your name is great and great. Mari kita tinggikan Tuhan lebih dari apapun hari ini. Katakan I sing praises, I sing praises. Oh Lord, praises to you. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Boleh lambaikan tanganmu sekali lagi, katakan I sing praises to your name. Oh Lord, kami tinggikan Engkau. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari angkat sembahmu lebih lagi, katakan I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sing it together. I sing praises to your name. Thank you, Jesus. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to. Biarlah hari ini mata kita tertuju kepada Tuhan. Mari angkat suaramu, katakan I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great.
bersama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi, katakan tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, sekali lagi katakan tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi kebesaran-Mu, mengatasi bumi, mengatasi bumi, mengatasi lagi kebesaran-Mu, katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu mengatasi bumi, Banyak orang pintar, banyak orang pandai. Tetapi saudaraku, mereka tidak bisa menjadi orang yang bijaksana. Banyak orang pintar, saudara, dia pandai dengan segala macam hal kepandaian yang luar biasa. Tetapi ketika dia mengambil keputusan, mereka tidak melakukannya dengan bijaksana. Dan akhirnya apa? Itu akan merugikan diri mereka sendiri, bahkan orang lain. Dan Tuhan katakan bahwa kita harus membangun hidup kita di atas batu karang, bukan di atas pasir. Pasir ini, saudaraku, mempunyai sifat yang mudah berubah dan diubah. Kalau kita melihat pasir, kalau kita letakkan pasir di tempat yang berbentuk lingkaran, dia akan berbentuk lingkaran. Kita letakkan pasir di bentuk segi empat, dia akan berbentuk segi empat. Kalau kita letakkan pasir berbentuk segitiga, dia akan berbentuk segitiga. Karena pasir memudah berubah dan mudah diubah. Kalau kita meletakkan dasar hidup kita, saudaraku, di atas pasir ini, di atas pasir itu di atas dunia ini, kita letakkan dasar kehidupan kita, pengharapan kita kepada dunia ini, yang mudah berubah dan mudah diubah, kita akan kecewa. Tadi Bapak Ibu Saudaraku, kemarin saya Bapak baca sebuah artikel tentang berita ekonomi, dikatakan saudaraku, ada seorang saudara memiliki deretan saham milik seorang yang terkaya salah satu di dunia, di Indonesia ini saudaraku. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dalam beberapa saudaraku menit saudaraku, dikatakan dia mengalami saudaraku masalah dalam perdagangan sahamnya. Sehingga dia rugi 400 triliun, saudaraku. Lihat, kita meletakkan dasar di dunia ini yang mudah berubah. Dalam sekejap, saya katakan, bisa hilang. Saya melihat begitu banyak orang yang meletakkan dasar hidupnya di atas, saudaraku, kekuatannya. Di atas, saudaraku, koneksinya, harapannya kepada manusia. Di atas, saudaraku, kekayaannya, kepandaiannya. Akhirnya mereka melihat bahwa apa yang mereka bangun itu, saudaraku,
Itu akhirnya tanpa mereka sadari, saudaraku, mereka sedang mengandalkan kekuatan mereka. Tanpa mereka sadari mereka menjadi orang yang sombong, saudaraku. Karena mereka berdiri, mereka merasa hebat. Maka itu Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului apa? Kejatuhan. Kalau orang sudah mulai sombong, saudaraku, itu berarti dia sedang menuju kepada apa? Kehancuran. Tanpa dia sadari dia sedang menuju kepada kejatuhan. Dia gak sadar. Karena dia merasa, saudaraku, dia ada di atas. Tapi gak sadar bahwa saat itu ada sebuah, saudaraku, cerat. Atau sebenarnya ada hal yang buruk. Yang ada di depannya dia gak lihat. Dan itu akan menghancurkan hidupnya. Banyak orang sombong merasa dia pandai, dia hebat. Dan biasanya, saudaraku, orang yang sombong ini, saudaraku, tidak beda dengan orang yang bodoh. Ngerti? Mereka membangun semuanya, saudaraku, dengan merasa mereka hebat, mereka kaya, mereka segala sesuatunya. Mereka merasa, oh saya punya semuanya. Maka itu lihat, orang kalau sombong, saudaraku, suka pamer. Betul kan? Apalagi sekarang banyak orang kaya OKB baru, saudaraku. Wah, sombongnya luar biasa, benar kan? Sombong banget gitu loh, saudaraku. Dulu cuma naik mobil biasa, sekarang naik mobil mewah. Oh, sombongnya luar biasa, benar. Gak ngeliat orang, benar kan? Biasanya orang yang sombong, saudara, kadang-kadang gak menghargai orang lain, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Itu banyak orang yang sombong seperti itu. Dia gak tahu diri, saudaraku. Dari mana mereka berasal. Siapa dulunya mereka, tapi sombongnya luar biasa. Saya ketemu orang model begini, saudaraku. Dulu, saudaraku, waktu masih biasa, aduh, saudaraku. Sepertinya, saudaraku, aduh, kepingin, saudaraku, ketemu banyak orang, bisa mau bergaul dengan banyak orang. Tapi ketika, saudaraku, dia mulai, saudaraku, mendapatkan apa yang dia miliki, dia mulai sombong, gak menghargai orang-orang di sekelilingnya. Bahkan saya katakan, kadang-kadang orang-orang seperti ini, kadang-kadang, saudaraku, menyakiti, saudaraku. Bahkan tidak bisa mengendalikan emosinya, mudah marah. Dia pikir dengan amarahnya, saudaraku, dia membuat orang menjadi takut, respect dengan dia. Tapi saya mau katakan, orang model begini, saudaraku, sebenarnya dia sedang mempermalukan dirinya. Dia sedang merendahkan dirinya, saya katakan. Tapi dengan bangganya dia, saudaraku, menunjukkan emosinya, wah, amarahnya, untuk menunjukkan bahwa dia ada wibawa. Tapi dia sadari, saudaraku, dia sedang menghancurkan hidupnya, merusak image-nya. Menunjukkan bahwa dia orang yang tidak bisa diajak kerjasama. Orang yang cuma memikirkan keuntungan diri sendiri. Dan itu banyak terjadi. Saya ketemu orang-orang, saudaraku, yang dulunya kelihatannya, saudaraku, aduh biasa-biasa aja. Tapi ketika sudah mulai diangkat, mulai diberkati, dia lupa. Bahkan gak menghargai orang lain. Bahkan gak menghargai orang yang pernah nolong dia itu loh, saudaraku. Dia lupa. Lupa, saudaraku, apa? Kacang lupa kulitnya. Dan banyak itu terjadi. Dan mereka, saudaraku, mulai merendahkan orang-orang itu. Meremehkan. Saya mau katakan, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini jangan kau seperti itu. Amin. Saya mau katakan, kemampuanmu, kehebatanmu, apa yang kau miliki itu sementara. Bisa lenyap. Saudara, tadi saya lihat, bahkan saya kebacakan tadi sebuah cerita tentang satu orang yang begitu kaya di Indonesia. Tapi saudaraku punya, saudaraku, persoalan dalam penjualan sahamnya. Akhirnya dia kehilangan 400 T. Dalam beberapa menit. Barangkali, saudaraku, orang ini berjuang. Saya mau katakan dia berusaha. Dia gak salah barangkali. Tapi saya mau katakan, dunia ini bisa berubah dan mudah diubah. Apalagi kalau kita ini loh, saudaraku, merasa bangga dengan hebat kita. Apalagi, saudara, apa yang saudara bangun, saudaraku. Apa yang saudara capek melewat penderitaan orang lain.
Saudara korbankan teman, saudara korbankan keluarga, saudara korbankan hanya untuk mencari keuntungan. Saya mau katakan, apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Amin. Ingat, hukum tabur tuai itu masih ada. Hari ini saya mau katakan, jangan jadi orang sombong merasa saudara punya. Ya kan? Saya juga sadar diri Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Tuhan mulai angkat, Tuhan percayakan saya. Dari tadi dia gak ada gereja, gak ada tempat, kemudian Tuhan kasih tempat. Saya tahu diri saya tetap hamba. Amin. Saya gak bisa membanggakan diri menjadi orang hamba Tuhan yang sombong. Dan saya mulai merendahkan gereja lain. Merendahkan yang lain. Saya tahu diri saya hamba, saudara. Saya tahu saya tetap harus rendah diri, hati. Saya tahu bahwa semua ini datangnya dari Tuhan. Dan kalau Tuhan percayakan saya tahu itu anugerah yang saya harus hargai. Saya tahu yang dimuliakan cuma Tuhan. Amin. Tidak ada satu manusia pun. Jadi saya tahu diri. Maka saya sampai hari ini belajar. Sampai hari ini saya terus belajar. Untuk mau hidup menjadi orang, saudara, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya mau hidup menjadi orang yang selalu bijaksana. Memang gak mudah. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, saya katakan tadi, banyak orang itu pandai, pintar saya katakan. Tapi saya katakan, orang pintar belum tentu saudaraku, dia orang yang bijaksana. Amin. Tetapi menjadi orang yang bijak itu saudaraku, ada seorang yang sanggup mengambil keputusan yang tepat di waktu dan kesempatan yang tepat. Itulah orang yang bijaksana. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang sanggup mengambil keputusan yang tepat di waktu dan kesempatan yang tepat. Untuk mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat tidak cukup saudaraku hanya menjadi orang yang pintar saja. Dan ahli dalam teori serta pengetahuan. Tetapi perlu tuntunan pribadi dari yang maha kuasa. Yang maha tahu yaitu Tuhan. Amin. Saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudaraku, karena dialah Tuhan sumber kebenaran. Dia sumber segala hikmat. Jadi saya mau katakan hari ini, saudara tidak bisa memutuskan segala sesuatu dengan kepandaian saudara. Saudara perlu Tuhan. Dia Allah yang maha tahu. Amin. Dia adalah Allah yang tahu apa yang akan terjadi sedetik kemudian. Dia tahu apa yang akan terjadi kemudian. Dia tahu saudara apa yang terjadi di tahun yang depan. Hanya Tuhan. Maka itu firman Tuhan katakan, kalau kau ingin jadi bijaksana. Dikatakan di firman Tuhan ini saudaraku. Dikatakan apa? Kita harus melakukan seperti firman Tuhan katakan tadi saudaraku. Dikatakan yaitu menjadi orang yang mau mendengar perkataanku dan mau melakukannya. Itulah orang yang bijaksana. Jadi saudaraku, dia benar-benar mau saudaraku, dikatakan tadi firman Tuhan ini, yaitu saudaraku dia mau benar-benar mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu saudaraku yang membuat iman kita tuh menjadi kuat. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan Kristus. Bahkan Lukas 11 ayat 28 dikatakan Tuhan Yesus mengatakan yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau mendengar firman Tuhan, imanmu akan bertumbuh menjadi kuat dan kau akan dipenuhi dengan hikmat Tuhan luar biasa. Karena firman Tuhan ini sumber segala pengetahuan. Firman Tuhan ini saudaraku yang membuat engkau mengerti dan tahu bagaimana engkau harus mengambil keputusan. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu saudaraku, mulailah bergaul dengan Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Jangan sudah merasa, oh saya punya jabatan tinggi, sekarang saya orang hebat, saya katakan. Tanpa saudaraku hikmat Tuhan, semua kepandaianmu itu sia-sia. Amin.
Kau tidak bisa memutuskan segala hal dengan kekuatan dan kepandaian. Semua terbatas. Bahkan saudara gak akan sadar bahwa banyak orang saudara yang ingin menghancurkanmu. Saudara pikir kalau saudara di atas, gak ada orang yang berani saudara dengan kau? Oh banyak, musuh dalam selimut banyak. Orang yang pura-pura saudaraku baik tujuannya untuk hancurin saudara. Ada banyak itu. Orang gak suka saudaraku kalau engkau sukses. Itulah dunia ini kenyataan. Amin. Banyak orang saudaraku pura-pura menjilat saudaraku. Oh seperti penjilat. Oh iya. Tapi di belakangnya nusuk saudara. Bisa itu. Menghancurkan saudara. Kalau saudara gak tinggal dalam Tuhan. Engkau gak akan peka saudaraku. Engkau melihat ada hal yang buruk akan terjadi. Tapi kalau engkau ada di dalam Tuhan, Roh Kudus akan selalu mengingatkan engkau. Dengan siapa engkau akan bergaul, dengan siapa engkau akan berbisnis, dengan siapa saudaraku, engkau akan saudaraku melakukan semua hal yang harus kau lakukan. Apa yang harus kau lakukan? Roh Kudus akan pimpin saudara. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, supaya saudara tahu segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Tapi sekarang ini banyak orang Kristen gak mau baca firman. Tapi yang dikejar nubuatan. Seneng kalau ada pendeta yang suka bernubuat-nubuat. Akhirnya pendetanya lulu gue buat tuh. Gue buat terus sampai miring lu, bingung. Banyak sekarang Bapak Ibu saudaraku. Maka itu saya mau katakan hari ini buat kita semua. Gak apa-apa kita saudaraku mendengar apa yang pendeta khotbahkan. Tetapi hati-hati dengan setiap nubuatan yang keluar. Saudara perlu cek. Saudara perlu kembali lagi kepada apa? Firman Tuhan. Benar gak yang diucapin itu benar? Jangan telan mentah-mentah. Benar kan? Apalagi kau udah ngomong, kamu adalah jodohku. Waduh, yang kesepian langsung bilang berinding. Oh, udah lama ini yang kudah harapkan, ku nantikan jawaban ini. Ya kan? Banyak seperti itu. Yang udah lama menanti kesepian. Oh Tuhan benar dia Tuhan. Ya kan? Apalagi sekarang banyak nubuatan titipan. Lagi jatuh cinta sama sana ngomong sama pendeta itu. Pak titip dong Pak. Kasih tahu kalau dia itu jodoh saya. Saya jatuh cinta Pak. Waduh. Namanya pendetanya gak punya dasar barangkali. Mulai dia nubuatin. Hai sini kamu. Si cewek langsung. Ada apa Pak pendeta? Maka itu jangan berhalain pendeta. Bener gak? Pendeta juga manusia. Kalau pendeta gak benar bisa jadi apa? Iblis. Saya mau katakan, gak ada pendeta yang sempurna. Saya pun selalu berjaga-jaga. Karena saya tahu saya bisa jatuh. Maka itu saya mengucap syukur di tempat ini ada tim pengembalaan. Ada orang-orang sekitar, para pelayan-pelayan Tuhan selalu mengingatkan saya. Mengoreksi saya. Saya mengucap syukur, itu yang menjaga saya. Supaya saya enggak selalu apa? Gua buat-buat nih setiap omongan gua. Ya kan? Gawat. Kalau saya jadi hamba Tuhan model begini saudaraku. Saya mau bilang, berani berapa lu saya ngomong sama dia? Ngerti enggak? Berapa lu kasih saya mau ngomong nih. Bahaya saudaraku, titipan. Apalagi kalau banyak orang sudah rasanya, waduh hamba Tuhan ini diidolakan. Waduh ngomongnya, ngomong apa aja, iya Pak Pendeta. Apalagi kalau belum dapat kesepian, oh iya Pak Pendeta. Pak Pendeta ngomong apa suara Tuhan. Waduh saudaraku, Tuhan bicara. Kamu adalah calonnya si dia. Kalau kamu harus nikah sama dia, kalau enggak masa depanmu suram. Waduh saudaraku. Udah takut saudaraku namanya cewek udah bilang gitu kan. Udah pasrah.
Terus yang cowoknya bilang gini, gue. Rasanya saudaranya, cewek bilang enak, gue bilang tapi Tuhan yang ngomong. Nah, udah, diembat aja saudaraku. Mulailah masuk pernikahan, yang keluar air mata. Kenapa begini? Katain dari Tuhan. Katain dari Tuhan. Tuhan bilang siapa yang ngomong? Gitu. Terus Tuhan bilangnya, hei bodoh, seperti kau membangun rumahmu di atas pasir. Banyak begitu Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengatakan akhirnya Bang, kecewa, penderitaan, air mata yang dialami. Akhirnya mau bilang Tuhan salah. Tuhan gak pernah salah saudaraku. Karena saudara tidak pernah melatih dirimu untuk mengenal Tuhan, suara Tuhan yang benar. Kembali lagi kepada firman tetap. Amin. Jangan karena saudara membutuhkan, apalagi kemarin saya dengar usianya 27 tahun, udah mulai panik. Gak dapet. Aduh, ntar lagi pecah nih, ntar lagi pecah 30. Bingung saudaraku. Lah ini yang paling gampang saya katakan. Yang paling gampang saudaraku. Sudah paling gampang untuk benar-benar dibuat-buat. Bukan dinubuatin, gue bilang. Lu gue buat-buat lo dengan nubuatan. Paling gampang. Bayangkan saudaraku. Istri saya tuh dinubuatin. Barangkali saya lupa, istri saya pernah ngomong di sini enggak? Tiba-tiba dalam satu ibadah ini Bapak Ibu Saudaraku. Dia ada hadir, barang dia ngisi di acara. Tiba-tiba pendetanya bilang, Jacqueline, disebut Jacqueline lagi saudaraku, luar biasa. Maju ke depan, nama istri saya kan Polos. Dia maju ke depan, iya Pak, Tuhan bicara sama saya. Luar biasa, tangannya begini-begini. Tuhan bicara, udah takut itu. Rasanya itu hadirat Tuhan. Tuhan bicara, apalagi dia naikin satu lagu. Tuhan, udah mulai merinding semuanya. Terus mulai ngomong, Tuhan bicara Jacqueline. Ngomong dulu, benar ini, benar kesaksian. Tuhan bicara Jacqueline. Apa Pak? Pendeta, pastor. Tuhan bicara bahwa kamu adalah istri saya. Bayangin saudara, di tengah-tengah ibadah. Shock istri saya. Shock. Bayangin saudara. Terus istri saya tanya, untung dia gak ngelawan, dia cuma ngomong ini. Pelan-pelan, kapan dapatnya Pak Pendeta? Dia udah GR langsung, ini sudah dapat ini. Dia udah nubuatan, udah kejarat ini. Terus dia bilang, berapa waktu yang lalu disebutin. Istri saya bilang, aduh Pak, maaf, saya nikah udah lama. Anak-anak saya besar, udah ada yang nikah, udah punya cucu. Oh begitu, maaf ya. Dia lari saudaraku. Bayangin gak? Coba kalau dapat yang dengar kesepian. Bener ya Pak Pendeta, bener. Neraka lu sama dia. Pendeta, bener kan? Ya kan? Kalau di gereja angkat tangan, di rumah dia lap tuh sebelahnya. Saudaraku, bayangin nangis kan. Makanya saya mau katakan hari ini belajar firman. Sekarang juga pakai nubuat juga, mau bisnis. Tuhan bicara loh Pak, saya harus bekerja sama dengan Bapak. Pakai perantaranya pendeta lah. Terus pendetanya bilang, betul Pak, setelah saya berdoa, Bapak harus bisnis sama dia supaya Bapak sukses dapat cuan besar. Ini kalau pengusaha nggak ikut Tuhan benar saudaraku. Langsung bilang, betul ya, cuan, namanya cuan kan. Tuhan suruh, langsung bisnis, rugi besar. Ya kan, itu yang terjadi. Saya ketemu orang model begitu Bapak Ibu saudaraku. Nggak kembali sama Tuhan, bisnis saudaraku. Tanya sama pendeta. Gak salah minta doa boleh. Saya itu pernah ketemu loh Bapak Ibu Saudara. Saya habis kebaktian, luar biasa memang lawatan Tuhan. Kemudian saya diajak ini makan sama beberapa pengusaha. Tiba-tiba ada satu ibu saudaraku. Dia keluarin saudaraku, proyeknya saudaraku. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong tumpang tangan. Coba mulai lihat apakah ini bisa mengalami keberhasilan enggak. Doain Pak Pendeta. Nanti kita
Kalau ini berhasil, pasti ada bagian Pak Pendeta. Waduh, ada komisi. Waduh, saya bilang ini orang ini udah, saya mau jadiin setan saudaraku. Benar kan? Mencuri kemuliaan Tuhan. Saya bilang, maaf Bu, Ibu berdoa sendiri dan Ibu kerjakan bagi saya akan dukung dalam doa. Gak usah ngomong-ngomong seperti itu, saya bilang. Biar Tuhan sendiri akan campur tangan. Dia minta saya menubuatkan kata-kata apa. Kan bingung saya mau kata-kata apa kan gitu kan. Memang saya ini, memang betul saudara. Kadang-kadang saya ada puisi sedikit. Wih mantap. Maksud saya mau ngomong begitu. Ibu Tuhan bicara. Luar biasa. Di depan itu ada salju. Kemudian salju itu diterpa. Angin kemudian tidak ada. Semua kelihatan jelas. Lama-lama saya jadi gila Bapak Ibu saudaraku. Ya kan. Sekali benar besok saya jadi error. Saya dari rumah sakit Grogol. Saya bisa saudara. Saya bisa khotbah gila gitu saudara. Saya pikir Bapak Ibu saudara kan gak mau saya jadi gila gitu loh kan. Maka saya mau katakan hari ini, saudara harus hidup dalam kebenaran. Amin. Kembali kepada apa? Firman Tuhan. Maka itu orang yang bijaksana itu saudaraku. Yang pertama adalah dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Amsal 17, 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan apa? Pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, orang yang takut akan Tuhan, dia akan menghargai didikan. Apa yang firman Tuhan katakan dia akan taat. Kalau dia terima teguran, diingatkan saudaraku. Dia akan respect dan dia saudaraku benar-benar menghargai. Karena dia tahu saudaraku bahwa hidupnya perlu diubahkan. Jadi kalau firman Tuhan berbicara mengingatkan saudara atau orang-orang yang lebih rohani mengingatkan saudara untuk sesuatu yang perlu saudara rubah. Jangan keraskan hatimu. Amin. Saudara perlu berubah. Maka itu firman Tuhan bukannya mendengar, tapi melakukannya. Saudara mau merubah hidup saudara. Saudara akan lihat kedahsyatan luar biasa. Saudara akan lihat suatu perubahan yang luar biasa akan terjadi. Karena saya mau katakan, tidak ada perubahan terjadi dalam ekonomimu, dalam rumah tanggamu, dalam keadaan kalau saudara gak mau diubahkan Tuhan lebih dulu. Amin. Yang mulai dari Tuhan mau diubah karakter kita ini oleh saudaraku. Karakter kita ini yang Tuhan mau ubahkan lebih dulu. Namanya kalau udah bicara karakter diubah, itu sangat menyakitkan. Karena kita sudah nyaman dari dulu sifat kita seperti ini. Seorang pemarah, ya kan, seorang pemalas, ya kan, seorang penipu, pecina. Ketika Tuhan mau suruh rubah, enggak mudah. Ada hal yang perlu saudara, saya katakan saudara harus korbankan. Harus saudara mau menghancurkan semua itu dan saudara mau turutin firman Tuhan. Berjalan sesuai firman Tuhan. Itu saya mau katakan, itu sakit. Tapi ketika kau mau berubah menjadi orang yang sabar, lemah lembut, menjadi orang yang mau saudaraku rajin, engkau mau benar-benar mau menjadi orang yang kerja keras. Saya percaya kau akan lihat perubahan yang luar biasa terjadi. Tuhan gak mau memberkati orang yang tidak mau diubahkan hidupnya. Saya mau katakan, Daud itu saudara, dia masih muda tapi dia rajin. Dia kerjakan apa yang dipercayakan orang tuanya. Biarpun 2-3 ekor kambing domba dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Di dalam saudaraku dia mengerjakan, dia diproses, dibentuk. Untuk belajar untuk sabar menunggu waktu janji Tuhan digenapi. Dia sabar di situ dibentuk saudaraku. Untuk menjadi orang yang kuat menghadapi tantangan. Dia harus menghadapi beruang, singa dalam waktu dia mengembalakan kambing dombanya. Di situ saudaraku, Tuhan membentuk sakit satu perubahan. Maka itu ketika dia sudah mulai saudaraku harus keluar. Dipercaya dia harus menghadapi Saul yang membenci dia. Dia harus menghadapi banyak Goliat. Dia menghadapi banyak tantangan. Tetap dia kuat. Kenapa Tuhan mempercayakan dia lebih tinggi? Karena dia siap dan mau diubahkan. Ketika dia jatuh dalam dosa, diingatkan dia bertobat, dia mau berubah. Itulah orang yang mau dipakai Tuhan. Orang yang mau diberkati, dialah orang yang bijaksana Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya mau katakan hari ini, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Yaitu orang yang mau ditegur, mau diingatkan, mau diubahkan hidupnya. Orang yang takut akan Tuhan, berarti dia mau dengar-dengaran kepada Tuhan.
Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku akan lihat kemuliaan, keberhasilan, kesuksesan akan kau capai. Amin. Amin. Berhenti menangisi pintu yang tertutup. Berhenti menangisi nasibmu. Saya katakan hari ini engkau perlu datang sama Tuhan, katakan ini aku Tuhan. Aku perlu Tuhan. Aku membutuhkan Tuhan. Aku memerlukan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, engkau sanggup mengubahkan hidupku. Menolong aku. Mulai katakan Tuhan, bentuk aku. Ingatkan aku. Aku mau berjalan sesuai firman-Mu. Dan kau akan lihat kemuliaan, kesuksesan akan saudara yang capai. Saudara yang percaya beri kemuliaan Tuhan. Pemulihan akan terjadi. Kesembuhan akan terjadi. Percaya Bapak Ibu Saudara, saya sudah lihat hari itu. Jadilah orang yang rendah hati. Yang selalu merendahkan diri di depan Tuhan. Kau katakan, aku gak ada apa-apanya Tuhan. Aku perlu Engkau. Roh Kudus akan mimpin Engkau. Dalam setiap apa yang kau kerjakan dalam bisnismu. Tuhan akan kasih kau hikmat. Tuhan akan buka jalan. Tuhan yang kirimkan customer-customer. Yang barangkali tidak pernah kau pikirkan. Karena ada satu perubahan. Akhirnya orang akan bilang begini. Lebih baik lu kerja sama-sama dia. Dia orang yang takut akan Tuhan. Dia jujur. Saudara akan dipromosikan. Saudara akan direferensikan. Karena ada perubahan. Orang akan lihat kerja sama-sama dia itu enak banget loh. Benar-benar kita nyaman. Dan akhirnya apa? Dia benar-benar bukan cuma mencari keuntungan diri sendiri. Tapi dia benar-benar berani berbagi. Dia nggak nipu. Saudaraku, saudara akan diangkat lebih lagi, lebih tinggi. Amin. Ketika engkau berubah menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu buat orang anak-anakmu. Engkau berubah dalam hidupmu. Anak-anakmu akan nyaman. Saya mau katakan, kita nggak bisa saudaraku mendidik anak kita dengan amarah. Betul. Seperti diktator kita di rumah. Nggak bisa. Anak-anak saya udah gede. Saya marahin gitu. Jangan begitu ya. Dad, dulu kita gini, sekarang mau apa? Gue udah sama. Bisa begitu saudaraku tekanan. Anak sekarang sudah bisa ngelawan loh saudaraku. Tapi anak-anak saya nggak gitu saudaraku. Kalau saya tegur dia bilang, iya Dad, gitu. Beda. Karena mereka udah kenal Tuhan. Tapi saya pernah lihat ini. Seorang bapak ngomong marahin anaknya di depan banyak orang. Karena bapaknya temperamen, hidupnya juga nggak beri berkat. Dia marahin anaknya ngelawan. Duh betul Bapak Ibu Saudara. Dia bilang apa? Memang gue takut sama lu. Gue bilang, waduh anak bisa ribut. Pakai hari ini Bapak Ibu Saudaraku, belajarlah untuk diubahkan hidupmu. Ketika anakmu melihat perubahan dalam hidupmu, kau menjadi ayah yang sabar, yang lemah lembut, menegur dengan bijaksana. Teguranmu itu membuat anak itu mengerti kesalahannya. Bukan dengan amarah, caci maki, merendahkan. Apalagi kalau orang tua udah marah dibilang gini, monyet kamu. Gak tahu bapaknya apa kok dia bilang monyet. Bapaknya gorila, bener kan? Kadang-kadang saudara kalau marah mulut itu loh saudara, aku nyakitin, bener kan? Anak di binatang-binatangin ini. Di kebun binatang. Maka saya katakan mulai bijaksana, jangan menyakiti perkataan kita. Amin. Kita saudaraku boleh bisa marah, tapi mulut harus dijaga. Jangan ngata-ngatain orang yang melukai hati. Dia akan sempan dendam. Lihat banyak terjadi Bapak Ibu. Kenapa orang membunuh? Karena dendam yang disimpan. Jadi hari ini jangan merasa kau hebat. Jangan buat pertengkaran. Jadilah orang yang bijaksana. Amin. Selesaikanlah semua persoalanmu dengan bijaksana. Dengan baik. Bukan dengan amarah. Bukan dengan kata-kata kasar yang merendahkan. Kalau orang itu salah, ya jangan direndahkan. Jangan dicaci maki. Tetap ampuni, arahkan dia. Supaya dia sadar apa kesalahan dia. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar sama-sama untuk jadi orang bijaksana. Amin. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan angkat, pulihkan keluarga kita. Kita bilang, wow Tuhan terima kasih. Sudah yang percaya, kasih kemuliaan buat Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini biar kita katakan, Tuhan aku mau kau ubahkan. Aku mau hidup sesuai firman-Mu dan melakukannya. Aku mau melakukan apa yang menjadi isi hatimu.
Terima kasih. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah dengar firman Tuhan sama-sama. Dan firman Tuhan itu bukan hanya buat saudara, tapi buat saya. Sama-sama kita mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Untuk kita menjadi orang bijaksana seperti yang Tuhan mau. Biarlah kita menjadi orang yang benar-benar mau diingatkan, mau diubahkan, mau dididik Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang kuat. Apalagi di tengah dunia ini, saudaraku, yang tidak menentu. Jangan andalkan kekuatan, jangan jadi orang yang sombong, jangan bangga dengan apa yang kau punya. Sebentar akan lenyap. Karena firman Tuhan katakan, orang yang congkak itu, saudaraku, dia akan, saudaraku, mengalami kejantuhan. Dia akan mengalami kehancuran. Maka saya mau katakan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, sadarilah hal ini. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan, katakan, Tuhan ampuni aku, ubahkan hidupku. Apa yang gak berkenan Tuhan, ingatkan hari ini, aku mau berubah. Kalau engkau yang orang yang suka emosional, yang suka marah, yang suka mengatakan kata-kata yang kasar, merendahkan orang lain, katakan, Tuhan ampuni aku, hari ini aku mau berubah. Dalam setiap perkataanku, dalam semua perubahanku, sifat hidup aku mau berubah. Aku mau menjadi orang yang sabar, aku menjadi orang yang rendah hati, aku mau menjadi orang yang lemah lembut, aku menjadi orang yang mau mengorespek kepada orang lain, menghargai orang lain. Aku menjadi orang yang rajin, aku menjadi orang yang mau menjadi orang yang bekerja keras. Aku mau Kau ubahkan hidupku Tuhan. Aku menjadi ayah yang lebih baik, ibu yang lebih baik, suami atau istri yang lebih baik. Tuhan, barangkali setiap pertengkaran perkataan sering keluarkan kata-kata yang menyakitkan pasanganmu. Katakan, Tuhan ampuni aku. Aku mau belajar menghargai pasanganku. Sekalipun dia punya kelemahan, kekurangan, aku mau hargai, aku gak akan rendahkan lagi, remeh. Ampuni aku Tuhan kalau setiap perkataanku menyakitkan. Sifatku yang selalu Tuhan mudah emosi. Ubah aku. Hari ini sama-sama saudara, kita katakan, Tuhan ubah aku. Aku mau jadi seperti yang Kau mau. Kalau saudara itu orang yang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, ini hamba-Mu juga kami semua yang datang. Kau lihat kami mengangkat tangan kami. Kami tahu Tuhan, kami perlu Kau ubahkan. Kami tahu kami gak sempurna Tuhan. Hari ini kami minta Tuhan, ubahkan kami dalam nama Yesus. Ubahkan kami Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, ingatkan kami.
Kami mau hidup dalam takut akan Engkau. Dan hari ini Kau lihat Tuhan, mereka yang mengambil keputusan. Tuhan, aku percaya Kau menghargai setiap Tuhan kerendahan hati kami di hadapan. Kami yang mengangkat tangan, yang kami katakan dan merendahkan diri kami. Kami mengakui kekurangan Tuhan. Hari ini kami tahu Engkau melihat dan Kau menghargai. Dalam nama Yesus, Engkau membuka tingkap langit sorga-Mu Tuhan. Engkau mencurahkan berkat-Mu. Engkau menolong kami. Engkau mengangkat kami, memulihkan dan menyembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terima mujizat, terima pemulihan, terima kemenangan. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan mengangkat Engkau lebih tinggi lagi. Engkau mempromosikan Engkau. Apa yang Kau kerjakan Tuhan akan buat Engkau berhasil. Bahkan Tuhan akan mengangkat lebih lagi, memberkati lebih lagi. Supaya orang melihat Tuhan lewat hidup, lewat usaha. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan-Mu. Tuhan memulihkan keadaan, memulihkan keluarga. Percaya itu dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Sekali lagi kita katakan. Kita yang percaya dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan dikatakan amin. Ini kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Terima kasih telah beribadah bersama Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di setiap hari Minggu pada pukul 11 dan juga pukul 14 atau jam 2 siang. Tentunya di setiap ibadah kami juga menyiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari keluarga besar Reward Church. Dan kami juga sangat senang jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan di Reward Church sebagai aser, guru sekolah minggu, multimedia, musik, dan singers. Bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas pada saat ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, bisa langsung menghubungi para asher yang bertugas setelah ibadah selesai. Selain ibadah hari Minggu, kami juga mengadakan ibadah di tengah minggu, yaitu ibadah malam mujizat, ibadah wanita, dan ibadah youth. Untuk tanggal dan waktunya akan kami info lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bisa langsung men-scan QR Code atau mentransfer rekening gereja yang akan tertera di sini. Selamat memberi, jemaat sekalian. Mari lebih lagi kita akan memuji Tuhan, bersukacita hari ini. Amin. Boleh sama-sama kita tepuk tangan. Katakan sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan. Katakan haleluya.
sebab Kau yang layak. Amin. Sama-sama sekali lagi. Kami mau, amin, tinggikan. Haleluya. Boleh sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan. Hey. Sama-sama tepuk tangan, katakan soraklah, soraklah, haleluya, hey, soraklah, haleluya, haleluya, katakan soraklah, soraklah, hey, haleluya, haleluya. Boleh sama-sama dengan senyuman yang besar katakan soraklah. Lebih lagi siap untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Kurang semangat sekali lagi, katakan amin. Boleh kasih salam kiri kanan, bilang Tuhan luar biasa. Kasih salam kiri kanan. Ayo kasih semangat. Katakan terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hati. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Mari sama-sama lebih lagi kita bersemangat memuji Tuhan. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang angkat tanganmu, haleluya. Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan hilang kekuatanku, haleluya. Kau bersorak, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Kau ada dalam hati, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, haleluya. Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Jemaat saja angkat suaramu, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah amin, takkan patah semangatku. Katakan haleluya.
sukacita surga nyata. Sekali lagi angkat kedua tanganmu katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita semakin semangat dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya cuma ingin memberikan sebuah pengumuman bahwa gereja pada bulan depan nanti awal ada pembayaran untuk IPL. Dan Bapak Ibu Saudaraku ingin mendukung untuk pembayaran IPL, yaitu pembayaran iuran untuk gedung ini, untuk apa dari APL Tower ini. Kalau Bapak ingin mendukung, Bapak Ibu Saudara nanti bisa sekali lagi ditransferkan ke rekening gereja yang ada. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku kita sama-sama mendukung buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Dan Bapak Ibu Saudara kita akan akhiri dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang memenuhi kebutuhan kami. Tuhan mencukupkan kami. Tuhan yang menjaga, melindungi kami. Dan hari ini kami tahu Tuhan lewat firman-Mu Kau mengupahkan kami. Dan kami mau siap diupahkan. Karena kami tahu kami mau siap untuk terima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang dahsyat. Jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu dan sebelum Engkau pulang, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib.